Halo, assalamualaikum. Ini adalah video tentang Oppo Reno2, smartphone yang dirilis tahun lalu yang baru saya ulas di sini karena baru kebeli. Ya, di 11.11 lalu, saya berhasil dapat di angka 5 juta kurang 2.000 alias turun 3 jutaan dari harga launchingnya dulu. Saat ini, harganya sudah pada naik lagi. Saya cek yang termurah di eraspace.com itu 5,5 jutaan. Walaupun kalau kamu mau ambil yang warna pink, sebetulnya di Lazada masih ada Rp4.999.000 tetap. Linknya ada di deskripsi video ini. Sejauh ini, hanya dua hal yang saya rasa mengganjal dari Oppo Reno2 ini. Pertama, pilihan warnanya yang cuma pink dan hitam. Saya bosan sama warna hitam, tapi pinknya juga terlalu feminim. Coba saja kamu lihat bonus casing-casingnya ini. Cakep banget, tapi ya cewek banget juga. Padahal Oppo Reno sebelumnya punya warna hijau yang keren ya. Harus diakui ini saya terpaksa nih beli yang pink karena takut keburu habis. Pas habis beli yang pink, besoknya masih ada yang hitam ternyata. Cuma tersisa satu hal saja yang membuat saya galau, yaitu kamera depannya yang motorized. Belakangan, saya suka naruh HP di stand gitu ya pas kerja. Biasanya di iPhone, kalau ada notif, layarnya kan menyala. Lalu Face Unlock bekerja dan saya bisa lihat isi dari notifnya, tanpa menyentuh HP-nya sama sekali. Nah, di Oppo Reno2 ini, bisa-bisa aja sih sebetulnya, tapi kebayangkan prosesnya, kalau buat Face Unlock, dia harus angkat dulu kameranya, baru scanning. Padahal notifnya baru saja masuk, kira-kira selama apa atau seribet apa prosesnya ya dibandingkan dengan smartphone-smartphone yang kamera depannya ada di dalam layar atau ada di notch ya. Ujung-ujungnya sih balik ngandelin fingerprint di layar. Iya, layarnya pakai AMOLED, jadi bisa pakai always on display juga. Dan always on display ColorOS ini enak, kenapa? Karena semua icon notifikasi muncul dengan warna aslinya juga. Jadi bisa dibilang pelipur lara dari iPhone saya yang nggak ada fitur inilah ya. Dua hal berikut ini sebetulnya bukan big deal, tapi bisa dipertimbangkan sebagai kekurangan juga. Satu, loudspeakernya masih mono ternyata. Buat HP yang dulunya 8 jutaan sih, ini bisa dibilang kekurangan lah ya. Connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour? Comme les garçons, c'est les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour. Yang kedua adalah pilihan casing pihak ketiga yang dijual di marketplace itu sangat sedikit. Saya jadi ingat waktu dulu punya Oppo Find X2 Pro, di mana casingnya juga sangat sedikit. Saya jadi bertanya-tanya nih, ada masalah apa sih tukang casing sama brand yang satu ini? Jadinya saya beli casing yang polos begini lagi nih, buat menutupi warna pinknya. Nah, dapur pacu dari Oppo Reno2 ini pakai Snapdragon 730G. Buat harga 5 jutaan sih udah lumrah ya. RAM-nya juga 8GB, tergolong standar. Yang lumayan banget adalah storage-nya yang sudah 256GB. Slot kartunya sendiri adalah dual SIM hybrid ya. Buat saya sendiri sih cukup banget 256GB tanpa masang microSD. Saya lebih wajib pakai dual SIM-nya karena iPhone saya kan single SIM ya. Sementara saya masih punya dua kartu lainnya harus dipakai. Jadi saat ini saya lebih memilih menggunakan kedua slotnya ini buat SIM card. Ya, saya pun memasang dua nomor WhatsApp ya di smartphone ini. Untungnya kalau respon mengakomodasi hal ini, paling nggak bisa di-store dari Google Drive ya backupnya dari lokal aja. Itu pun kamu harus install aplikasi Explorer tambahan buat copyin filenya ke storage yang nomor 999 ya. Ini masih hidden kalau di file manager Oppo bawaan. Dan mungkin karena dua akun WhatsApp ini juga lah, saya merasa baterai 4000 mAh-nya tak begitu hemat. Sebetulnya nggak boros sih, rata-rata mencapai 33 jam ya pemakaiannya. Tapi itu dengan pemakaian ringan saja, di mana screen on time rata-rata 3-4 jam saja. Karena saya kalau pakai HP lain, kalau tak intens begini, biasanya bisa menembus 48 jam ya. Untuk gaming, ini sih mantap, layarnya full, mau dibalik kayak apapun, megangnya tetap enak. Dan mau pakai earphone berkabel juga masih bisa, sementara PUBG Mobile bisa main di balance ultra atau HD high ya. Main sejam gak kerasa demam, bagus, gameplay smooth juga, grafisnya makin nyaman di mata. Mungkin karena kemarin-kemarin saya main di layar IPS HD Plus mulu. Pada titik ini, saya berpikir untuk keep HP ini buat daily driver Android saya. Karena kameranya juga bisa diandalkan banget, Sony IMX586 48MP sudah berkali-kali jadi favorit saya. Hadirnya OIS juga bikin perekaman video mantap-mantap. Termasuk portrait video yang ini ya, saya kok suka banget nih.
Ini kamera belakang, portrait video, bukan video juga. Hai Dede, lagi apa Dek? Hei, lagi apa? Mau kemana? Mau lihat apa Dek? Mau lihat merpati? Di mana? Bokeh video dengan Oppo Reno 2, kamera depan ya. Kamera belakang juga bisa sih. Rapi ya. Gimana merpatinya? Oh, di sana. Kamera depan dari Oppo Reno 2. Apa Dek? Lagi ngerekam video ini Full HD 60 fps. Pakai satu tangan megangnya. Baca ya dedenya ya, pintar. Ultra steady video dari Oppo Reno 2. Masih pakai satu tangan ya merekamnya. Lensa telefoto 2 kali zoom, bisa dipakai ngerekam video. Yang sayang sih malah lensa ultrawide yang nggak bisa. Dan masih kelihatan ada stabilisasi ya buat zoom 2 kali ini pun. Pasti ada OIS ya, pasti ada OIS-nya sih kalau telefoto. Kan kalau ngezoom lebih nggak stabil kan, dibantunya sama OIS buat foto biasa. Wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. Oke, sudah lihat semua hasil foto dan videonya. Saya nggak akan bahas detail per bagian ya soal kameranya ini. Semoga foto-foto dan video barusan mewakili kualitasnya lah ya. Oke, buat upload Instastory juga masih oke banget ya smartphone ini. Seperti biasa rekam dulu di Full HD 1080p 60 fps ya di kamera bawaan baru upload. Jangan paksa saya buat install APK mode Instagram karena saya takut akun saya kenapa-kenapa ya nanti. So, mari buat kesimpulan ya. Kalau lihat spek yang ditawarkan, performa, storage besar, layar indah, kamera mantap, form factor yang mewah, jelas sih Oppo Reno 2 di 5 juta itu worth it banget. Tapi, saya sampai detik ini belum bisa memutuskan nih, jadi keep HP ini atau jual lagi. Mungkin saya akan simpan dulu, sementara saya uji pakai Realme 7, baru nanti saya putuskan dari driver Android saya yang mana. Buat yang mau beli Oppo Reno 4, kalau kata saya pertimbangkan Reno 2 ini. Storage-nya 2 kali lipat dan juga sudah punya NFC. Bahkan, kalau diadu lawan Reno 4 Pro pun, kayaknya ini masih lebih menarik loh.
Oh ya, sebagai informasi, saat ini posisinya sudah di ColorOS 7.1 dan Android 10. Kalau sesuai jadwal sih, kuartal 1 2021 dia harusnya dapat Android 11 ya. Jadi harusnya masih oke buat setahun ke depan, dan kalau kamu tertarik, saya akan taruh link pembeliannya di deskripsi video ini. Klik dari sana ya. Atau cek juga link ke lapak sekenan saya, siapa tahu udah dijual di sana ya. Saya cukupkan ulasannya di sini. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.